saya belum masuk. Ya, ya udah Bismillah, Bismillah. Masuk ya. Dari awal lagi, Bu. Ya, oke, kita mulai dari awal aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat beserta salam semoga tercurah untuk Rasulullah. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari fikih saum Ramadan. Kenapa kita harus mempelajari fikih? Karena kita berharap saum yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saum kita sah dan kita berharap afdol sehingga Allah menerima saum kita yang sudah susah payah lakukan, menahan lapar haus dari pagi sampai maghrib. Kita ingin saum kita harus mengetahui fikih. Fikih itu faham ya kita. Jadi kita faham apa saja yang akan membatalkan saum, apa saja yang menjadi makruh dan lain sebagainya. Itu saum yang disyariatkan adalah saum satu hari saum, satu hari buka. Satu hari saum, satu hari buka. Nah, begitu juga dengan ada nabi yang disyariatkan saumnya itu adalah di 3 hari di pertengahan bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15 yang kita kenal dengan Ayyamul Bid. Nah, itu adalah saum yang Allah perintahkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Nah, sedangkan saum di bulan Ramadan ini adalah yang diwajibkan kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adam juga sudah ada ya. Tetapi kalau saumnya sendiri, perintah saum itu Allah perintahkan hanya khusus kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya. Ya, dan perintah saum ini sudah ada Allah perintahkan sejak tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah itu berarti kalau diambil dari awal Rasulullah diangkat sebagai nabi itu berarti udah 15 tahun ya, karena 13 tahun di Mekah, lalu 2 tahun di Madinah. Jadi perintah saum ini tahun kedua setelah Nabi Muhammad beserta para sahabat hijrah ke Madinah. Allah sudah mempersiapkan selama 13 tahun 15 tahun itu dianggap keimanan kaum muslimin itu sudah cukup untuk menerima perintah saum. Karena perintah saum ini adalah perintah Allah kepada orang-orang yang beriman saja, gitu ya. Orang-orang yang tidak beriman itu tidak mendapatkan panggilan daripada saum itu sendiri. Oke, kita lanjut. Apa itu saum? Secara bahasa, saum itu artinya menahan, dan secara istilah, suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan saum. Ya, jadi saum dengan puasa itu sama aja ya. Kalau puasa itu berasal dari bahasa Sanskerta, kalau saum itu berasal dari bahasa Arab. Umi lebih memilih menggunakan kata saum ya. Nah, saum dari kapan? Dari sejak terbitnya fajar hingga terbenam matahari disertai dengan niat dan syarat tertentu. Nah, jadi di sini saum itu bisa berarti juga imsak ya. Imsak, saum, menahan itu sama aja. Kalau kita pernah sering mendengar imsak gitu. Nah, imsak yang dimaksud oleh di Indonesia itu biasanya 10 menit sebelum azan subuh. Tapi sebetulnya yang seharusnya itu adalah imsak itu pas bersamaan waktunya dengan azan subuh, ya. Jadi kalau kalian
sekarang beranggapan bahwa kalau sudah imsak, maka kita tidak boleh makan dan minum lagi. Nah, tetapi perlu diluruskan di sini, imsak yang ada di Indonesia itu adalah hasil dari kesepakatan para ulama dari berbagai organisasi Islam, disepakati 10 menit sebelum azan subuh. Tetapi sebetulnya imsak yang sebetulnya itu adalah bersamaan dengan azan subuh. Jadi ketika imsak itu bukan berarti tanda apa ya, lampu-lampunya bukan berarti lampu merah, tetapi itu lampu kuning aja. Jadi kita masih tetap bisa makan, minum sampai pas udah azan subuh, itu batasnya kita udah tidak boleh makan dan minum. Nah, diadakan imsak 10 menit sebelum subuh itu, sebelum ada azan subuh itu, dimaksudkan agar ada jarak, ya, agar kita tidak menabrak batas daripada saum itu sendiri, gitu. Sehingga nanti kalau kelewatan, berarti bisa batal saumnya, gitu. Maka ada imsak 10 menit sebelumnya. Jadi seperti itu ya. Lanjut Bu. Lanjut. Kita sekarang akan melihat apa dasar hukumnya kita melaksanakan ibadah saum. Ya, ini sudah terkenal sekali bahwa dasar hukum perintah saum itu adalah terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, tujuannya apa? Agar kamu bertakwa. Nah, itu nas dari Al-Qur'an. Sekarang kalau dari hadis, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada seorang badui yang bertanya kepadanya, "Beritahu aku saum apakah yang diwajibkan kepadaku?" Maka Rasulullah menjawab, saum Ramadan. Jadi jelas sekali bahwa wajib hukumnya bagi kita melaksanakan ibadah saum. Semuanya sekarang saum ya, yang tidak ada uzur. Mudah-mudahan yang tidak punya uzur, yang tidak punya halangan apa-apa, saum. Sehingga kita digolongkan oleh Allah termasuk orang-orang yang beriman. Ya, lanjut. Nah, kita masuk ke syarat wajib saum. Ya, ada 4 syarat wajib saum. Jadi syarat wajib saum ini berarti harus kita harus ada sebelum saum itu sendiri dilaksanakan. Harus ada semua pada diri kita. Nah, itu baru kita dikatakan wajib untuk saum. Ya, coba kita cek satu persatu. Islam, gitu ya. Apakah kita Islam? Ya, kalau Islam berarti kita wajib saum. Tetapi dilihat dulu. Yang kedua, selain Islam juga yang wajib saum itu adalah balig, ya. Jadi syarat yang kedua itu balig. Jadi balig itu kalian sudah tahu ciri-cirinya ya, ciri-ciri balig. Tetapi secara ininya balig itu dia udah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kalau perempuan itu sudah mendapatkan haid gitu ya, kalau ciri secara fisiknya. Lalu laki-laki sudah mimpi basah, itu salah satu ciri balik. Berarti kalau kalian sudah ada pada kondisi balik, udah wajib saum. Jadi kalau yang belum balik berarti anak-anak tidak wajib untuk saum. Lalu syarat wajib yang ketiga adalah berakal. Nah, berakal jadi tidak gila ya. Nah, kalau orang gila itu dia nggak wajib saum. Gitu. Tapi kalau kita mengakui diri kita ini berakal, akal kita sehat, maka saum. Itu. Makanya kalau misalkan dari kita ada yang nggak saum, tetapi dia itu agamanya Islam, dia udah balik, tapi nggak saum. Nah, itu patut ditanyakan, apakah berakal atau tidak, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mampu melakukannya. Syarat yang keempat itu adalah mampu melakukannya. Artinya,
sehat ya, badan kita itu sedang sehat. Karena kalau yang sakit itu ada rukhsah. Untuk yang sakit itu tidak wajib untuk saum. Bahkan kalau itu membahayakan dirinya sendiri, itu bahkan bisa jadi kalau dipaksakan itu malah dia menjadi berdosa kalau tetap melaksanakan saum. Jadi kalau misalkan kita sakit, kita ambil rukhsahnya aja. Kita batalkan saum kita, tetapi nanti kita wajib qada di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Jadi itu ya, kalau 4 hal ini ada pada diri kita, maka berarti kita itu sudah wajib untuk saum. Lanjut. Ya, berikutnya rukun saum. Nah, rukun saum itu ada 2. Rukun itu apa sih? Ya, segala hal yang pokok, yang mesti ada, yang mesti kita lakukan, gitu ya. Kalau diibaratkan tubuh, yang menjadi rukunnya itu adalah kepala. Orang kalau nggak ada kepala nggak akan bisa dibilang manusia. Kalau nggak ada tangan masih disebut manusia. Kalau nggak ada kaki masih disebut manusia. Tapi kalau nggak ada kepala itu nggak bisa disebut manusia. Oleh karena itu rukun saum juga sama. Ini harus ada. Kalau tidak ada salah satu dari kedua ini tidak ada, maka kita berarti saumnya tidak jadi. Ya, yang pertama adalah berniat ya pada malam harinya selama bulan Ramadan. Nah, niat ini mulai kapan? Niat ini mulai dari sejak azan maghrib ya, batasnya itu azan maghrib itu kita udah bisa berniat untuk saum di hari yang berikutnya, di keesokan harinya ya. Dan batas akhirnya adalah menjelang menjelang mau azan subuh itu kita masih bisa. Tapi kalau udah masuk ke azan subuh berarti itu kita udah masuk ke saumnya itu sendiri. Jadi rentang waktu antara setelah azan maghrib dan sesaat ya setelah sebelum azan subuh itu kita melaksanakan niat di situ. Nah, jadi niat itu tidak perlu kalau kita biasanya nih ya, niat sholat tarawih itu setelah niat saum itu setelah sholat tarawih dibimbing oleh para ustadz, imam ya, biasanya dibimbing oleh imam sholat untuk niat saum, sehingga kalau kita tidak ikut tarawih berjamaah di masjid, kita jadi lupa niat gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi niat ini harus kita harus ada pada diri kita di malam sebelum besoknya bulan Ramadan. Kalian semuanya udah pada hafal ya niat saum di bulan Ramadan. Nawaitu saumal qadin an adai fardhi syahri ramadhana hadisanati fardulillahi ta'ala. Nah, seperti itu niatnya sehingga rukunnya itu sudah masuk. Nah, tetapi bagaimana kalau yang belum hafal niatnya? Saya nggak hafal niatnya, berarti jadi tidak saum atau misalkan ya nggak pernah ikutan pengajian gitu, nggak ada yang ngajarin bagaimana niat saum di bulan Ramadan. Maka dengan bahasa kita juga boleh. Niat saya puasa besok hari karena Allah, begitu juga boleh. Ya. Atau tidak diucapkan pun tidak apa-apa. Ya. Tidak berucap, lisan kita tidak berucap tidak apa-apa, asal hati kita udah niat mau saum di keesokan harinya, itu tidak menjadi masalah. Jadi jangan ada alasan bagi yang tidak hafal ya tidak saum karena hafal niatna gitu, sementara niat itu menjadi rukun. Jadi tidak dipersulit ya. Pokoknya di dalam hati kita sudah niat besok mau saum karena Allah, itu pun sudah cukup ya. Lafaz itu hanya untuk menguatkan saja, menguatkan agar kita mantap gitu, mantap untuk melaksanakan saum keesokan harinya. Nah, kemudian yang keduanya yang menjadi rukun saum belum Bu? Belum. Bu mundur ya, oke. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ini
ini menjadi rukun bahwa ketika kita saum itu bukan hanya menahan tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai dengan sore saja, tetapi di sini pun kita harus tahu hal-hal apa saja yang akan membatalkan saum kita, sehingga kalau kita sudah tahu, kita akan menghindari hal-hal yang akan membatalkan tadi, sehingga saum kita tidak rusak. Seperti itu. Dan selanjutnya kita akan mempelajari apa-apa saja yang membatalkan saum kita. Lanjut. Oke, yang membatalkan saum itu di sini setidaknya ada 9 ya. Tapi ada yang berpendapat 9, ada yang 10 gitu. Itu tidak jadi masalah. Nah, yang membatalkan saum yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke 5 lubang, ya. Mulut, hidung, telinga, lubang buang air kecil, dan lubang buang air besar. Nah, 5 lubang ini yang harus kita jaga, jangan sampai kemasukan sesuatu apapun. Ya, nah kalau yang melalui mulut, ya itu tidak boleh makan dan minum seperti itu. Tetapi di sini yang harus kalian pahami adalah yang tidak boleh, yang membatalkan saum itu adalah ketika sesuatu itu ditelan, ya. Ketika sesuatu itu ditelan. Tetapi kalau tidak ditelan, itu tidak batal saumnya. Ada yang ekstrim begini, ada yang ekstrim nih ya. Sok weh makan permen asal tong ditelan. Nah, ada yang ekstrim seperti itu. Itu untuk menunjukkan contoh bahwa yang membatalkan puasa itu adalah ketika tidak ditelan. Ya gimana tuh kalau misalkan makan permen kan nantinya bisa-bisa kita nggak tahu kalau itu ketelan. Ya makanya berarti jangan makan permen gitu aja. Nah, jadi tidak boleh ditelan ya, sehingga nih kalau ada muncul pertanyaan, bagaimana dengan sikat gigi, gitu kan? Nah, kalau sikat gigi itu selama tidak ada air yang ketelan dan selama tidak ada odol yang ketelan, itu tidak apa-apa gitu. Boleh-boleh saja, karena di sini tadi ya, sesuatu yang masuk ke mulut dan dia tertelan, itu yang menyebabkan batal saumnya. Kalau tidak tertelan berarti boleh, seperti mencicipi makanan ya. Kalau ibu-ibu kalian menanyakan, aduh, kalau mencicipi makanan itu batal atau enggak sih saumnya gitu. Karena ragu-ragu gitu ya, ragu-ragu mau mencicipi takutnya batal, kalau tidak juga rasa makanannya takutnya nggak enak gitu. Nah, kasih tahu sama kalian, atau mungkin kalau yang anak perempuan udah mulai belajar masak ya, membantu ibunya. Nah, dengan penjelasan tadi bahwa berarti mencicipi makanan itu juga tidak batal ya, asalkan jangan sampai makanan itu masuk ke dalam ketelan sama kita gitu. Nah, kalau selama udah dicicipi dibuang lagi, tidak ada yang tertelan oleh kita, maka itu tidak batal. Ya, itu. Kemudian kalau yang melalui hidung ya, masuk benda ke hidung itu. Nah, ini juga ada yang bertanya mungkin, kalau ngupil, nah, batal atau enggak gitu ya. Nah, di sini batasannya adalah batasan apa benda itu bisa masuk ke hidung itu ketika, kalau kalian pernah kasih grep tahu, hidung kita kemasukan air, lalu ada rasa panas, ada rasa panas. Nah, itu sampai batas itu, maka itu berarti kalau udah ada rasa itu berarti kita udah memasukkan benda itu ke hidung. Tetapi kalau misalkan ada di sekitaran seperti ngupilnya di daerah apa ya, sebelum ke situ, ke batas tadi, berarti boleh-boleh aja gitu ya. Nah, kemudian telinga gitu ya. Ya, telinga ini juga kalau kemasukan benda itu menjadi batal, tapi ini batasannya adalah kalau ada lubang telinga kita itu kan ada apa ya?
ada seperti ada yang ngebatasin ya pas mentok. Nah, itu jangan sampai kena yang mentoknya gitu ya. Tapi kalau misalkan di sini ada di sebelum yang mentok itu di situ ada di sekitaran. Jadi jangan ngebersihin pakai cotton bud ya. Kalau pakai cotton bud berarti nanti kita masuk mentok ke situnya. Nah, jangan sampai ke yang mentoknya itu. Nah, kemudian juga yang bisa membatalkan kalau masuk ke lubang buang air kecil dan lubang buang air besar. Nah, ini berarti hati-hati ya kalau kita bersih-bersih setelah kita buang air kecil, buang air besar itu harus hati-hati jangan sampai ada jari kita yang masuk karena itu bisa jadi batal. Jadi membersihkannya itu cukup menggunakan punggung nih, tangan ini aja, jangan menggunakan jari-jarinya tapi gunakan aja ini aja tangan yang ini nih, ini aja. Ini insya Allah nggak akan masuk ke lubangnya. Tapi kalau ini bisa kemungkinan nanti akan ada yang masuk gitu ya. Nah, jadi misalkan seperti renang. Kalau renang itu batal nggak saumnya? Ya selama tidak ada air yang masuk ke mulut, ke hidung, ke telinga, lalu juga ke lubang tempat buang air kecil, air besar. Kalau selama itu tidak masuk, ya renangnya sendiri juga tidak apa-apa, tidak membatalkan saum kita. Tapi kumaha lamun misalkan teka rasa asup ya untos berarti tong renang gitu kalau saum karena kita jaga jangan sampai puasa kita rusak karena sesuatu hal yang yang tidak terlalu penting gitu. Nah, kemudian yang membatalkan saum yang kedua adalah muntah yang disengaja. Muntah yang disengaja. Berarti kalau yang tidak disengaja itu tidak batal, ya. Nah, namun di sini yang harus kalian perhatikan adalah ketika kalian sudah muntah itu harus cepat-cepat berkumur-kumur. Karena kan muntah itu najis. Jadi harus cepat kumur-kumur. Pastikan tidak ada air yang tertelan. Itu baru setelah itu kalian bisa lanjutkan, bisa menelan ludah. Oke, kalau ludah itu boleh ditelan ya. Ludah sendiri nih, ludah sendiri itu boleh ditelan. Karena itu bukan berasal dari luar, tapi dari dalam diri kita. Tetapi ketika kita muntah, sebelum mulut kita dibersihkan dengan air, jangan dulu menelan ludah. Nah, ini hati-hati ya. Jangan dulu menelan ludah sebelum kumur-kumur. Kalau sudah kumur-kumur, kalian sudah yakin udah bersih. Nah, tidak ada air, tapi tidak boleh ada air yang masuk ya. Nah, ludah kalian yang keluar itu baru bisa ditelan. Kalau belum kumur-kumur itu muntahnya soalnya kan najis, gitu ya. Kalau jadi harus dibersihkan terlebih dahulu, disucikan terlebih dahulu. Nah, kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan saum. Nah, ini yang ketiga untuk yang sudah berkeluarga ya, suami istri bersenggama walaupun tanpa keluar mani. Kemudian yang keempat itu keluar mani dengan sengaja walaupun tanpa bersenggama. Nih misalkan nih anak laki-laki ya, anak laki-laki nih lagi saum, lalu keluar mani tapi dengan disengaja gitu ya. Disengaja artinya ya kalian membuat sesuatu, misalkan menonton film gitu ya. Terus pokoknya melakukan sesuatu yang sehingga menyebabkan kalian keluar mani, maka itu menjadi batal. Tetapi kalau tidak disengaja, misalkan mimpi ya. Kalau mimpi itu kan itu di luar kekuasaan kita. Kalau mimpi itu tidak menjadi masalah. Kita lanjutkan saum, tetapi hanya tinggal mandi junub aja. Mandi junub, tidak usah mengganti saumnya. Itu kan karena tidak kesengajaan kita. Kalau disengaja itu baru membatalkan saum. Ya. Kemudian nih yang kelima, 6 dan ketujuh ini untuk perempuan ya, untuk perempuan haid. Nih, kalau kita haid, maka
otomatis saum kita batal. Walaupun 1 menit lagi mau ke azan maghrib, haid itu batal. Kita tidak boleh menyesal, ya, tidak boleh menggerutu. Itu sudah sunatullah. Perempuan itu memang fitrahnya perempuan itu adalah haid. Jadi tidak apa-apa, tidak masalah. Allah tetap akan memberikan pahala saum kepada kita. Tidak pahala saumnya masih tetap kita dapatkan. Hanya saja kita harus mengganti. Nah, ini ya. Harus mengganti walaupun 1 menit lagi, tetap nanti di bulan Syawal atau di bulan yang lain kita ganti, ya, seperti itu. Kemudian nifas. Nah, ini nifas ini adalah darah yang keluar setelah melahirkan, ya. Ini untuk kaum ibu. Dan juga yang ketujuh, kalau melahirkan otomatis, ya, kalau misalkan ibu itu kuat nih, nggak tahu nih kalau hari itu mau melahirkan, dia masih tetap aja saum gitu. Nah, tapi dia di siang hari melahirkan, maka otomatis saumnya batal, ya. Dilanjutkan dengan keluar nipas, berarti dia sampai nipasnya berhenti, baru nanti boleh melanjutkan saum. Nah, kemudian yang ke-8 itu hilang akal. Nah, hilang akal di sini kategorinya itu ada 3, ya, hilang akal itu. Pertama, hilang akal itu bisa gila, ya. Gila walaupun hanya sesaat. Jadi orang tuh ada yang ayan, ya, kalau kita suka pernah melihat ada yang ayan gitu, ya. Kalau atau gilanya itu hanya sebentar aja, hanya beberapa menit, walaupun hanya sesaat. Kalau dalam 1 hari itu sesaat dia hilang akal karena gila, ya, atau ayan misalkan, batal saumnya. Ya, tetapi kalau hilang akalnya itu karena pingsan, ya, pingsan juga kan dia hilang akal. Nah, pingsan itu kalau pingsannya dari semenjak imsak, azan subuh, sampai dengan azan maghrib, tidak ada apa sih namanya? Tidak ada sadarnya gitu, nggak ada sadarnya, berarti batal saumnya, ya, batal saumnya. Tapi kalau misalkan sadar, pernah ada sadar walaupun sebentar, jadi kebalikannya dari yang tadi, ya, pernah sadar walaupun sesaat, itu tidak batal saumnya. Misalkan seperti ini, dia itu pingsan, ya, dari subuh pingsan. Nah, jam 10 itu terbangun dari pingsannya, dia sadar. Nah, tapi sesaat setelah itu dia pingsan lagi. Nah, sampai maghrib pingsan. Nah, kalau dia itu pernah sadar, maka saumnya itu tidak batal. Jadi berbeda dengan yang tadi, ya. Nah, kemudian bagaimana kalau tidur? Nah, tidur juga ini hilang akal, ya. Tidur juga hilang akal sama, tetapi kalau tidur itu tidak membatalkan saum, ya. Walaupun tidurnya itu seharian penuh dari mulai terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, tidur aja terus. Nah, itu dia itu tidak batal, tetapi berarti sungguh keterlaluan, ya, sungguh terlalu kalau ada yang seharian tidur aja, berarti dia nggak melaksanakan sholat, ya, nggak sholat subuh, zuhur, asar. Nah, tapi saumnya sendiri itu nggak batal, ya. Lalu berikutnya, Bu, ini itunya, halo Bu, slide-nya. Ya, oke, terima kasih. Sekarang yang ke-9, yang membatalkan saum itu adalah murtad, ya. Murtad itu artinya keluar dari Islam, ya. Tetapi kalau misalkan ada kata-kata yang ini bertentangan, sangat bertentangan sekali, ini juga bisa
tergolong murtad dan batal saumnya ya. Misalkan contohnya kalau ada yang mengakui nabi selain Nabi Muhammad. Nah, itu bisa dikategorikan sama dengan murtad ya. Atau mengatakan sholat 5 waktu itu tidak wajib. Saum bulan Ramadan itu tidak wajib. Berzinah itu tidak haram. Nah, hal-hal yang seperti itu ya, Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Al-Quran itu hanya perkataan Nabi. Nah, kalau ada yang berkeyakinan seperti itu, ada yang mengatakan seperti itu, berarti itu sama aja dikategorikan dengan murtad. Maka ini harus berhati-hati ya. Nah, berikutnya. Yang berikutnya. Sebelum dilanjut, apa ada yang mau bertanya tentang hal-hal yang membatalkan saum? Karena ini yang paling penting ya. Stressing kita dalam fikih saum itu adalah hal-hal yang membatalkan saum. Ya, kenapa? Karena ini termasuk ke dalam rukun ya, termasuk ke dalam rukun menahan diri dari hal-hal yang membatalkan saum. Jadi kalau sudah tahu apa saja hal-hal yang membatalkan saum, berarti kita harus jauhi sejauh-jauhnya sehingga rukun saum yang kedua itu kita lakukan. Seperti itu. Nah, kalau ini sunnah ya, sunnah saum. Berikutnya Bu, yang berikutnya. Oke. Ini sunnah orang saum. Itu mengakhirkan sahur. Ya, nah, ini ya untuk sahur, nih walaupun ini sahur itu sunnah, tetapi harus kita lakukan ya. Harus kita lakukan. Kenapa? Karena sahur ini yang menjadi pembeda saum kita dengan saum para ahli kitab. Ahli kitab itu artinya ya umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Itu kan tadi udah dijelaskan di awal, mereka juga diberikan syariat untuk saum ya, diberikan perintah saum. Nah, yang membedakan saum mereka dengan kita itu adalah sahur. Nah, jadi ini sahur ini harus kita lakukan walaupun hanya dengan seteguk air. Ya, walaupun hanya dengan seteguk air kita harus melaksanakan sahur. Dan sahurnya ini yang menjadi sunnah itu adalah yang diakhirkan. Kita harus mengakhirkan sahur. Jangan dari jam 3 kita udah sahur gitu ya. Dengan alasan bayar tenang gitu. Nah, tidak. Justru detik-detik detik-detik akhir ya menjelang azan subuh, tapi jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai kelewatan azan subuh kita masih makan minum. Nah, itu justrulah di situ sunnahnya mengakhirkan sahur gitu ya. Jadi jam 4 lah seperti itulah. Jam 4 kita mulai start sahur, jangan terlalu malam gitu ya. Lalu sampai ya pokoknya mengakhirkan sampai menjelang azan subuh kita udah memperkirakan nih. Sebentar lagi mau azan subuh nih. Udah, berarti kita udah stop. Biar kita tidak kaget pas azan subuh karena mau mengakhirkan sahur jadinya kita malah kebablasan. Nah, itu harus hati-hati ya. Harus hati-hati. Nah, kemudian ya sunnah juga mendahulukan berbuka. Kalau tadi sahur itu harus diakhirkan, kalau buka itu didahulukan. Jadi kalau kita udah mendengar azan, udah kita langsung berbuka aja. Tapi tentunya baca doa dulu ya, baca doa lalu berbuka seperti itu. Jadi jangan nunggu nanti saya mau sampai adzannya selesai. Nanti biar pahalanya lebih tambah banyak. Enggak, justru yang menjadi sunnahnya itu adalah menyegerakan berbuka. Kemudian juga qiyamul lail. Nah, ini qiyamul lail itu khusus di bulan Ramadan itu namanya tarawih ya, sholat tarawih. Ini menjadi sunnah, menjadi ciri khas di bulan Ramadan. Tidak ada sholat tarawih di bulan-bulan yang lain, hanya di bulan Ramadan saja. Sholat tarawih ini tidak mesti berjamaah di masjid ya. Kalian boleh melakukannya di rumah secara munfarid sendiri atau berjamaah dengan orang-orang yang ada di rumah. Jadi jangan sampai sudah kelewatan sholat tarawih di masjid, udah di rumah jadi enggak sholat tarawih. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi tetap harus laksanakan sholat tarawih. Kemudian yang berikutnya adalah yang menjadi sunnah adalah berdoa, khususnya
saat berbuka. Jadi saat berbuka, menjelang berbuka itu sebetulnya kita itu harus diperintahkan untuk berdoa. Apa yang menjadi hajat kita itu kita panjatkan sama Allah. Menjelang berbuka itu insya Allah itu adalah mustajab doa. Jadi waktu di mana Allah akan mengabulkan doa-doa kita itu adalah menjelang berbuka. Nah, khususnya pada saat berbuka udah tahu ya doanya ya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizki ka aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, ini kalau walaupun sunnah tapi tetap kita harus lakukan ya biar kita mendapatkan pahala sunnah ya, karena sunnah-sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan ini subhanallah tinggi sekali pahalanya di sisi Allah. Berikutnya, Bu. Nah, ini ya hal-hal yang makruh yang harus kita hindari ya. Kalau makruh itu tidak membatalkan, tapi kalau makruh itu harus dihindari karena tidak dosa, tetapi juga apa ya? Ada mudorot yang kita akan dapatkan kalau kita memaksakan perbuatan-perbuatan ini. Nah, seperti misalkan berkumur-kumur ya dan memasukkan air ke hidung. Jadi ketika wudhu itu boleh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung, tetapi tetapi lebih baik janganlah ya. Ketika saum janganlah, nggak usah berkumur-kumur, nggak usah menghirup air ke hidung langsung setelah cuci tangan langsung basuh muka aja. Ya, tidak apa-apa karena itu nanti akan menjadi makruh. Kita khawatirnya berlebihan, berkumur-kumur, berlebihan, ketelan, nah itu yang jadi batal. Lalu menghirup air sampai masuk, sampai terasa panas di hidung, nah itu berarti nanti batal. Nah itu kita menghindari hal-hal yang seperti itu. Lalu merasakan makanan dengan lidah ini juga makruh, artinya tidak membatalkan saum, tapi dikhawatirkan nanti akan tertelan, ada makanan yang tertelan. Kemudian berbekam, nah ini juga ya berbekam karena kita sedang saum, jadi sebaiknya jangan dilakukan kecuali memang perlu, butuh. Lalu mengulum sesuatu ini artinya kita memasukkan makanan apa misalnya makanan atau benda ya, pulpen, kurang teh pulpen dimasukkan ke mulut, terus di kumanya seperti itu. Nah, itu makruh ya. Apalagi makanan, nah, benda-benda yang lain jangan dilakukan. Masih banyak hal-hal lain yang bermanfaat yang bisa kita lakukan daripada hanya sekedar seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya yang bisa